Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena kita semuanya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan, bisa menjalankan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita, teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kajian-kajian kita dan pembahasan-pembahasan kita betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari Allah dan dijadikan sebagai pembahasan yang memiliki kemanfaatan yang luas kepada siapapun dari kalangan umat Islam atau di luar umat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam memasuki bulan Ramadan kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, bisa melaksanakan tadarus dengan baik, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dengan baik, dan mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi hal yang membanggakan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan kajian atau pembahasan tentang zakat tijarah atau zakat dari benda-benda yang digunakan untuk berdagang, berniaga. Makanya oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan dalam kitab-kitabnya tidak menyebutkan judulnya dengan zakatul tijarah, tapi menggunakan zakatul arud atau zakatul ardit tijarah. Karena memang yang menjadi fokus untuk dizakati adalah benda-benda benda apa saja yang dia pakai untuk bertijarah, benda apa saja yang dia pakai untuk berniaga. Inilah kemudian yang wajib untuk dizakati ketika telah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dari zakat benda-benda yang dipakai untuk tijarah ini ada dua syarat atau ada dua ketentuan yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Yaitu harta ini harus mencapai nisab ketika akhir tahun. Dan harta itu harus melewati 1 tahun. Dua syarat ini telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Dan hari ini atau pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berikutnya. Yang mana dalam kitab Umdatus Salik, Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri, setelah beliau menyatakan bahwa yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat adalah rubu'ul ushri, 1/4 dari 10%, atau bahasa gampangnya adalah 2,5%-nya. Maka beliau melanjutkan keterangannya dengan menyebutkan bisyartoini, dengan dua syarat berikutnya. Yang pertama adalah an yatamallakahu bimu'awadhatin. Benda itu atau barang yang dia miliki di awal tahun sebagai barang-barang untuk berniaga atau barang-barang untuk bertijarah, berdagang, dia mendapatkannya, yatamallakahu, dia mendapatkan barang ini bimu'awadhatin, dengan cara mu'awadhah, adanya imbal balik. Entah itu dengan cara jual beli atau dengan cara-cara yang lain. Intinya dia mengeluarkan sesuatu dan dia mendapatkan sesuatu. Dia mengeluarkan uang sebagai modal, kemudian dia mendapatkan barang-barang dagangan. Atau dia itu punya uang ini untuk menyewa satu tanah, lalu tanah ini dia sewakan kepada pihak lain. Dia menyewa dan dia sewakan. Ini yang namanya mu'awadhah. Sehingga ketika ada orang yang dia itu memiliki satu nominal harta, namun harta ini dia dapatkan bukan dengan cara mu'awadhah, bukan dengan cara adanya imbal balik, namun dengan cara yang lain. Taruhlah misalkan dengan cara warisan. Misalkan ada seseorang yang dia itu memang sejak dahulu berdagang. Lalu kemudian orang yang pemilik toko atau punya perniagaan ini meninggal dunia.
Sehingga tokonya ini, toko yang dia miliki ini mau tidak mau terwariskan kepada anaknya. Sehingga anaknya inilah kemudian yang melanjutkan perdagangan milik bapaknya yang baru saja meninggal dunia. Itu berarti toko ini dia dapatkan bukan dengan cara muawadhah, namun dia dapatkan dengan cara irsun, dengan cara mendapatkan hasil bagian warisan. Ketika memang seperti itu, maka harta yang sementara ada ini masih tidak wajib untuk dizakati. Kenapa demikian? Karena anaknya yang menjadi ahli waris ini, dia mendapatkan toko itu atau mendapatkan semua isi yang ada di dalam toko itu bukan dengan cara muawadhah, namun dia mendapatkannya dengan cara iris, dengan cara pembagian harta warisan. Ini yang menyebabkan kemudian tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau misalkan ayahnya dulu ketika ayahnya ini masih hidup, dia ternyata belum mengeluarkan zakat. Di akhir-akhir umurnya beliaunya ini belum mengeluarkan zakat. Hingga kemudian sudah masuk waktu wajibnya zakat, namun bapaknya belum sempat mengeluarkan zakat tapi keburu meninggal dunia. Sehingga ketika terjadi seperti itu, mau tidak mau anaknya yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat dari orang tuanya. Karena memang sebagaimana yang telah dibahas pada beberapa video yang sebelum-sebelumnya, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka orang ini atau harta yang dimiliki oleh si mayit ini akan terikat dengan 5 hal. Yang mana 5 hal ini harus dilakukan dengan cara berurutan, tidak boleh tidak urut. Yang pertama, harta ini diambil untuk kebutuhan tajhizul janazah, untuk keperluan merawat jenazahnya. Mulai dari pengadaan air, jika seandainya pengadaan ini perlu untuk membayar, untuk pengadaan kafan, untuk pembelian tanah di daerah makam, untuk membayar tenaga orang yang menggali, dan juga menguburkannya lagi, atau yang lain-lainnya. Walhasil, semua hal yang berkaitan dengan tajhizul janazah, ini diambil dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini yang pertama kali diambil. Setelah misalkan kebutuhan untuk tajhizul janazah ini selesai, sudah tercukupi semuanya, maka kita pindah kepada urutan yang kedua, yaitu adalah hakullah. Seandainya si mayit ini memiliki hakullah yang belum terselesaikan, seperti pembahasan kita saat ini, si mayit masih belum sempat untuk menunaikan zakat malnya. Dia keburu meninggal dunia padahal sudah masuk waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Hanya saja ketika dia belum sempat mengeluarkan zakat, tapi dia sudah keburu meninggal dunia. Maka mau tidak mau, ahli waris yang ada wajib untuk melaksanakan zakat orang tuanya. Karena zakat mal ini merupakan hakullah, merupakan hak-haknya Allah yang harus dilaksanakan setelah harta itu diambil untuk keperluan tajhizul janazah. Setelah hakullah ini selesai, ya, salah satu contohnya dalam masalah zakat, maka pindah kepada urutan yang ketiga, yaitu hakul adami. Jika sekiranya mayit ini merupakan orang yang memiliki hutang kepada orang lain, walaupun itu kepada istrinya sendiri, maka ahli waris yang masih ada harus melaksanakan pembayaran hakul adami. Harus dilunasi semuanya. Jangan sampai itu terlewatkan. Karena terutama masalah hutang ini, perlu kita itu berhati-hati, perlu kita itu waspada. Jangan sampai kita itu permudah atau mudah melaksanakan utang piutang tanpa kita mempertimbangkan bagaimana kemudian kita melunasinya. Mengingat konsekuensi ke belakang masalah hutang kepada sesama manusia ini merupakan hal yang sangat berat sekali. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau di situ meriwayatkan sebuah riwayat hadis yang mana suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini pulang dari peperangan, yang kemudian ketika akan memasuki kota Madinah, beliau bertemu dengan salah seorang ibu, yang mana ibu ini bertanya bagaimana kondisi anak saya. Dan Rasulullah SAW memberitakan kepada perempuan ini, kepada si ibu ini, bahwa anakmu telah meninggal dalam peperangan, dalam kondisi syahid. Lalu si ibu ini karena tahu bahwa anaknya itu meninggal dunia dalam peperangan, berjuang bersama Rasulullah SAW, si ibu ini bahagia, bangga, dan kemudian nampak dari raut mukanya hingga muncul ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa dia bangga memiliki anak yang telah syahid
di medan perang. Namun kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, kamu jangan bangga terlebih dahulu. Karena saya melihat roh dari anakmu ini masih terkatung-katung antara langit dengan bumi. Apakah mungkin anakmu ini masih punya utang? Setelah diselidiki ternyata memang benar anak dari si ibu ini masih memiliki hutang yang belum terlunasi. Padahal dia meninggal dalam kondisi syahid perang bersama dengan Rasulullah SAW. Orang yang kondisi haid saja bisa seperti ini, dampaknya hanya gara-gara hutang. Apalagi kita-kita ini orang-orang yang tidak pernah mengikuti masa-masa Rasulullah, tidak pernah mengikuti perang bersama Rasulullah, tidak pernah ikut sholat jamaah menjadi makmum kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian kita menggampangkan, memudahkan urusan masalah hutang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dari kajian ini kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yang masih memiliki hutang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melunasi hutang-hutangnya sebelum datangnya al-maut. Ini merupakan urutan yang ketiga yang harus diselesaikan ketika ada orang yang meninggal dunia. Setelah urusan ketiga ini selesai, yaitu masalah hukukul adami, ini terselesaikan, baru kita kemudian masuk pada urutan yang keempat, yaitu adalah masalah wasiat. Jika seandainya si mayit ini memiliki wasiat, yang mana wasiat-wasiat ini ada sangkut pautnya dengan tirkah, dengan harta peninggalan si mayit, maka ahli waris berkewajiban untuk melaksanakan wasiat tersebut. Dan melalui kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan wasiat yang wajib untuk dilaksanakan adalah wasiat-wasiat yang berkaitan dengan harta si mayit. Ini yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun wasiat-wasiat yang nuansanya atau isinya tidak ada sangkut pautnya dengan harta si mayit, maka wasiat yang seperti ini tidak wajib untuk dilaksanakan. Namun kalau wasiat ini berisi sangkut paut dengan harta si mayit, maka inilah wasiat yang wajib untuk dilaksanakan dan maksimalnya adalah 1/3 dari harta si mayit. Jika sampai lebih, maka lebih dari 1/3-nya ini tidak wajib untuk dilaksanakan. Yang wajib adalah hanya maksimal 1/3 dari harta si mayit. Ini kalau mayit memiliki wasiat. Jika seandainya tidak, maka bisa langsung masuk pada urutan yang kelima, yaitu adalah al-irthu, yaitu masalah warisan. Warisan adalah urutan yang terakhir setelah kita membereskan masalah tajhizul janazah, kemudian hak-haknya Allah, kemudian hak-hak sesama, kemudian wasiat, dan yang terakhir adalah al-irthu, yaitu masalah warisan. Kita masuk kepada pembahasan masalah zakat lagi. Ketika ada orang yang meninggal dunia dan dia memiliki satu perniagaan tertentu, lalu kemudian dia belum sempat membayarkan zakat dari perniagaannya, namun dia kemudian didahului oleh kematian, maka anaknya wajib untuk membayarkan zakat orang tuanya yang meninggal dunia, jika memang belum membayar zakat. Namun kalau seandainya orang tuanya ini sudah membayar zakat, setelah membayar zakat, orang tuanya meninggal dan perniagaannya ini terwariskan kepada anak-anaknya. Apakah anaknya ini kemudian setelah 1 tahun wajib untuk membayar zakat dari perniagaan ini? Maka itu masih belum wajib. Kenapa demikian? Karena syarat dari zakat perniagaan, barang-barang yang diperdagangkan, diperniagakan, haruslah barang-barang yang didapatkan dengan cara mu'awadhah, dengan cara ada imbal balik. Dia dapatkan dengan belanja, dengan mengolah sesuatu, dan dia mendapatkan sesuatu. Sehingga kalau masalah iris ini tidak menjadi wajib dalam masalah zakat. Syarat yang kedua atau syarat yang keempat dari total semua syarat adalah wa an yanwiya halatamalluki at-tijarata. Orang yang memiliki harta setelah dia membelanjakan uangnya untuk mendapatkan barang-barang tertentu, dia ketika memiliki ini, dia memang tujuannya adalah untuk tijarah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Barang yang barusan saja dia kulak, barang yang barusan saja dia beli, memang tujuannya adalah untuk diputar, untuk diperdagangkan, untuk diperniagakan, untuk disewakan, supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari barang-barang tersebut. Taruhlah misalkan ada orang yang dia punya uang, lalu uang ini dia belikan mobil, yang mana tujuan orang ini membeli mobil adalah supaya mobil ini bisa disewa-sewakan. Dia membuka rental, rental penyewaan mobil, rental penyewaan bis, rental penyewaan truk,
rental penyewaan alat transportasi yang lainnya. Entah itu misalkan kapal klotok, atau misalkan itu adalah kapal pesiar, atau yang lain sebagainya. Dia punya perniagaan yang model-model persewaan barang seperti ini. Ketika memang barang ini melewati 1 tahun, lalu kemudian di akhir tahun ini seandainya dikruskan itu mencapai nisab, maka perniagaan yang model seperti ini wajib untuk dizakati. Walaupun dia tidak sedang menjalankan perdagangan, tapi dia menjalankan persewaan. Tapi ini masuk dalam kategori perniagaan. Sehingga wajib untuk dizakati ketika di akhir tahun dia harta ini telah mencapai 1 tahun. Dan dia memang mendapatkannya dengan muawadhah, dengan adanya imbal balik. Dia mengeluarkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Dan tujuannya memang untuk bertijarah. Oleh karena itu, konsekuensi dari semua keterangannya Al-Imam Ibnu Naqib barusan, beliau kemudian memberikan keterangan, falau malakahu bi'irsin, au hibatin, au bai'in walam yanwi tijarata, fala zakata. Maka, seandainya orang ini mendapatkan barang-barang di toko, atau mendapatkan barang-barang perniagaan ini bi'irsin, dengan cara jalur warisan, atau hibatin, atau mendapatkannya dengan cara hibah. Taruhlah misalkan ada orang yang dia itu ingin kerja, tapi dia tidak punya modal sama sekali. Ketika temannya tahu, lalu kemudian muncul rasa kasihan, sudahlah ini kamu saya kasih uang untuk modal, saya kasih barang, bukan masih uang ya, saya kasih barang yang bisa kamu jalankan untuk berniaga. Entah diperjualbelikan atau misalkan disewakan misalkan. Sehingga modal utamanya bukan dia dapatkan dengan muawadhah, tapi dia dapatkan dengan cara hibah. Ya. Au bai'in, atau dapatnya itu dengan cara jual beli, tapi walam yanwi tijarota. Tidak ada tujuan untuk bertijarah di awal mulanya. Taruhlah misalkan dia beli rumah, yang mana sebenarnya beli rumah ini untuk membelikan istrinya. Dia beli rumah, yang mana tujuannya dia beli rumah ini untuk membelikan orang tuanya. Dia beli rumah, yang mana tujuan beli rumah ini untuk membelikan anak-anaknya. Dia beli rumah yang tujuannya beli rumah ini untuk membelikan pembantunya, misalkan seperti itu. Bukan untuk tijarah, bukan untuk perniagaan. Hanya saja di kemudian waktu dia berubah pikiran, ya. Rumah ini yang barusan dia beli itu dia gunakan untuk persewaan. Karena mungkin anaknya tidak kerasan, atau mungkin istrinya tidak mau, orang tuanya juga kurang cocok dengan lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga berubahlah kemudian di 1 tahun, 2 tahun berikutnya, dia berubah, sudahlah kalau gitu rumah ini saya sewakan saja. Maka selama tahun-tahun tadi itu yang dilewati, walaupun itu seandainya dikruskan sudah mencapai nisab, maka ini tidak ada kewajiban untuk zakat. Beliau menyatakan, fala zakata. Maka tidak ada kewajiban untuk zakat ketika benda-benda ini dia dapatkan dengan cara warisan, atau dengan cara hibah, atau dengan cara beli, tapi tujuannya bukan untuk tijarah. Maka tidak ada kewajiban zakat terhadap harta-harta yang seperti demikian. Sehingga kalau kita rangkum dari keterangannya Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri dalam kitab Umdatus Salik ini, dari video yang sekarang atau video yang sebelumnya, total semuanya ada 4 syarat sehingga harta ini wajib untuk dikeluarkan zakat perniagaannya. Yang pertama adalah harus mencapai nisab, dan yang kedua adalah sudah 1 tahun berjalan bersama dia, dan yang ketiga dia mendapatkan benda-benda ini dengan cara muawadhah, adanya imbal balik, dan yang terakhir dia memiliki benda-benda ini memang tujuannya adalah untuk tijarah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ketika harta ini diperjalankan, apakah dengan dagang atau dengan cara menyewakannya. Ini total dari syarat-syarat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri dari kewajiban zakat benda-benda yang diperniagakan. Sehingga mudah-mudahan dari apa yang kita kaji, dari apa yang kita baca, dari keterangan para ulama-ulama, mudah-mudahan ini semuanya memberikan kegambelangan kepada kita semuanya, memberikan kejelasan kepada kita semuanya, dan barangkali mungkin dari apa yang kami sampaikan, dari keterangan-keterangan kami ini ada yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya,
senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan, yang telah kita dapatkan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dicinta dan dikangeni oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.